di sini kita akan membahas tentang pengertian dari surat berharga. Menurut bahasa Belanda, di mana istilah yang biasa disebut dengan Wenderpapier. Wender di sini sendiri yaitu artinya nilai, dan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHND juga biasa disebut dengan berharga. Lalu, papieren artinya kertas berharga. Selain itu juga kita dapat mengetahui istilah lain dari surat berharga, yaitu commercial paper atau negotiable instrument. Lalu kita ke dasar hukum surat berharga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengenai tentang perbankan, yang dimana menyebutkan bahwa surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang biasa diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari penilaian. Nah, di dalam penilaian ini terdapat yang namanya investasi, di mana merupakan suatu komitmen penetapan dana pada periode waktu tertentu untuk mencapai suatu tingkat imbal hasil yang diinginkan. Selain itu juga penilaian ini sangat penting dalam proses penentuan suatu harga sekuritas atau aktiva modal. Selanjutnya, penilaian ini sebagai bukti atau surat berharga yang sangat penting untuk menentukan kewajaran harga nilai dari suatu aset. Nah, di mana harga wajar aset sama dengan imbal hasil yang kita harapkan berbanding imbal hasil yang diberikan aset tersebut. Lalu kita kembali lagi membahas tentang obligasi. Nah, obligasi itu sendiri pengertiannya yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara, yang dimana memiliki ciri-ciri yaitu pembayaran bunga yang bersifat tetap tiap periodenya. Nah, jangka waktu tempo di obligasi ini bermacam-macam. Ada yang dari 1 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan obligasi sendiri ini memiliki masa jatuh tempo yang tidak terbatas yang disebut dengan konsul. Selain itu terdapat juga istilah kunci dalam obligasi yang seperti nilai nominal atau par value, di mana kita ketahui di sini yaitu harga yang tercantum pada surat obligasi. Lalu kupon tingkat bunga, yang dimana kita ketahui bahwa yaitu tingkat bunga atau dalam presentasi berdasarkan nilai yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang premi resiko. Nah, di mana kita ketahui di dalam premi resiko ini terdapat 4 premi yang harus kita ketahui. Di mana yang premi pertama yaitu premi maturity. Di sini yaitu semakin tinggi jatuh tempo yang akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Kedua yaitu premi kebangkrutan. Yang dimaksud dengan premi kebangkrutan yaitu seperti perusahaan yang mempunyai resiko bangkrut akan meningkat tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Lalu ada yang namanya premi likuiditas, di mana perusahaan yang memiliki kesulitan likuiditas akan meningkatkan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Lalu yang terakhir ada yang namanya premi inflasi, di mana di sini inflasi meningkatkan akan membawa tingkat suku bunga bebas risiko meningkat.
Terakhir, kita akan membahas tentang pengertian saham. Sebelum kita ke pengertiannya, di sini kita harus ketahui dulu bahwa ada dua jenis saham. Yang pertama yaitu saham biasa dan saham preferen. Lalu pengertian dari saham itu sendiri yaitu bukti kepemilikan. Dan apabila kita ingin membeli saham, ada dua alasan yang memperkuatnya, yaitu untuk memiliki perusahaan atau untuk menanamkan kelebihan modal sementara waktu. Nah, di dalam saham ada yang namanya pemegang saham, di mana di sini dia berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Selain dividen, pemegang saham ini akan menerima selisih antara harga beli dengan harga jual yang disebut dengan capital gain atau loss. Nah, di sini kita ketahui bahwa nilai saham biasa itu terdiri dari penilaian saham yang dipegang satu periode, lalu ada yang namanya penilaian saham yang dipegang selamanya. Nah, di dalam penilaian saham yang dipegang selamanya ini ada tiga model. Yang pertama yaitu model dividen konstan, yang kedua model dividen tumbuh dengan tingkat pertumbuhan konstan, lalu yang ketiga yaitu model dividen dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda atau tidak konstan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian saham preference. Nah, di sini ada pengertian mengenai saham preference. Yang dimaksud yaitu gabungan antara saham dan obligasi. Nah, di dalam preference ini kita harus membayarkan yang namanya dividen atau saham, tetapi dibayarkan berdasarkan presentasi dari nominal saham preference. Adapun rumus atau formula yang harus kita ketahui yaitu harga sama dengan VX sama dengan D dibagi KP.